Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia. Dia adalah makhluk yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk percontohan yang dijadikan suri tauladan seluruh umat muslim. Tidak ada kata-kata di dunia ini yang bisa menggambarkan kesempurnaan Rasulullah. Tidak ada tulisan di dunia ini yang bisa menceritakan tentang keindahan Rasulullah secara sempurna. Karena Rasulullah darajatuhu a'la fa'a'la, derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Oleh karenanya, di video ini kita akan bercerita tentang sahabat-sahabat Rasulullah, dengan harapan kita bisa meneladani cinta sahabat Rasulullah kepada Rasulullah agar kita bisa menirunya dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sering kali kita mendengar kata sahabat Rasulullah, ini adalah sahabat dan lain sebagainya. Lantas apa sebenarnya makna sahabat itu? Imam Sakhawi di dalam kitabnya Fathul Mughith menerangkan kepada kita sekalian tentang arti daripada sahabat. As-sahabatu lughatan yaqa'u ala man sahiba aqallu ma yutlaqu alaihi ismu suhbah fadlan amma tolat wa kathratu mujalasatihi. Sahabat menurut bahasa bisa diterapkan, disematkan kepada orang yang telah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kebersamaan itu hanya sebentar. Sahabat Rasulullah adalah orang yang pernah bersama dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sebentar. Apalagi yang mujalasah dengan Rasulullah, yang tolat mujalasatuhu, yang lama bersama dengan Rasulullah, yang belajar bersama Rasulullah, yang menemani dakwah Rasulullah di Mekah, yang membersamai dakwah Rasulullah di Madinah. Orang yang bersama dengan Rasulullah meskipun sebentar sudah dinamakan dengan sahabat, apalagi yang banyak. Wassahabatu lughatan, wassahabatu istilahan, ra'iyan nabi musliman dzu suhbatin, adalah orang yang melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah orang yang muslim, orang yang berakal, dzu suhbatin, yang mempunyai momen-momen bersama dengan Rasulullah. Maka sangat beruntung orang yang di zaman itu bersama dengan Rasulullah, matanya pernah melihat Rasulullah, kulitnya pernah bersentuhan dengan Rasulullah. Mereka ini adalah orang-orang mulia. Bagaimana bisa dikatakan mulia? Karena mereka pernah hidup sezaman dengan orang yang paling mulia. Mereka pernah hidup sezaman dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dr. Ali Jum'ah di dalam sebuah muhadharahnya pernah mengatakan, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, para sahabat Rasulullah, mereka ini adalah orang-orang yang mulia karena mereka telah bersama dengan Rasulullah, karena mereka pernah menyaksikan dengan matanya sendiri tentang keindahan Rasulullah, mereka menyaksikan akhlak budi pekerti Rasulullah, karena mereka adalah orang yang pantas. Sedangkan kita ini adalah orang di akhir zaman, orang yang banyak melakukan dosa, orang yang sering kali melakukan maksiat. Oleh karenanya, karena Allah tahu bahwasanya kita ini tidak pantas untuk bertemu dengan Rasulullah, maka Allah menjadikan kita makhluk-makhluk akhir zaman. Akan tetapi, meskipun kita ini adalah makhluk akhir zaman, makhluk yang penuh dosa, jangan sampai
meninggalkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan harapan agar rasa cinta itu bisa mengantarkan kita kepada derajat yang tinggi di sisi Allah berkat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya yang dinamakan dengan sahabat itu tidak disyaratkan orang yang lama bersama dengan Rasulullah. Beliau mengatakan, man sahibasanah au sahron au yauman au sa'atan au ra'ahu fahuwa min ashabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersama dengan Rasulullah baik 1 tahun atau 1 bulan atau sehari atau sesaat, au ra'ahu atau hanya melihat Rasulullah, fahuwa min ashabihi, maka dia termasuk sahabat Rasulullah. Begitu pula muridnya Imam Ahmad yang bernama Imam Al-Bukhari. Beliau juga mengatakan senada dengan yang dikatakan Imam Ahmad. Beliau mengatakan man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam au ra'ahu minal muslimin fahuwa min ashabi. Barang siapa yang membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia termasuk orang yang muslim ketika melihat itu, fahuwa min ashabihi. Dia adalah termasuk sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, oleh karenanya sangat beruntung sekali sahabat-sahabat Rasulullah bisa menyaksikan Rasulullah, bisa bersama dengan Rasulullah. Ketika ada masalah mereka langsung datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Sarkhosi membagi sahabat-sahabat Rasulullah berdasarkan riwayatnya dibagi menjadi 3, karena sahabat-sahabat Rasulullah itu sangat banyak. Imam Sarkhosi membagi sahabat menurut riwayatnya menjadi 3 bagian. Yang pertama, man kana ma'rufan bil fikhi warra'i fil ijtihadi. Yang pertama adalah sahabat-sahabat yang terkenal mereka ini ahli fikih dan ahli ijtihad. Mereka mempunyai pandangan keagamaan yang luas. Seperti siapa? Seperti al-khulafa'ur rasyidin, 4 khulafa' rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Wal abadilah, dan sahabat-sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah. Jadi di zaman Rasulullah ini ada banyak sahabat-sahabatnya yang bernama Abdullah. Mereka ini julukannya al-abadilah atau sahabat-sahabat yang namanya Abdullah. Begitu pula sahabat yang terkenal akan kealimannya di dalam ilmu fikih, ilmu agama, dan kuatnya ijtihadnya adalah sahabat Zaid bin Thabit, juga istri tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah. Ada juga sahabat yang Rasulullah kirim ke Yaman, namanya sahabat Mu'adz masing-masing. Imam Sarkhosi membagi sahabat menurut riwayatnya menjadi 3 bagian. Yang pertama, man kana ma'rufan bil fikhi warra'i fil ijtihadi. Yang pertama adalah sahabat-sahabat yang terkenal mereka ini ahli fikih dan ahli ijtihad. Mereka mempunyai pandangan keagamaan yang luas. Seperti siapa? Seperti al-khulafa'ur rasyidin, 4 khulafa' rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Wal abadilah, dan sahabat-sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah. Jadi di zaman Rasulullah ini ada banyak sahabat-sahabatnya yang bernama Abdullah. Mereka ini julukannya al-abadilah atau sahabat-sahabat yang namanya Abdullah. Begitu pula sahabat yang terkenal akan kealimannya di dalam ilmu fikih, ilmu agama, dan kuatnya ijtihadnya adalah sahabat Zaid bin Thabit, juga istri tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah. Ada juga sahabat yang Rasulullah kirim ke Yaman, namanya sahabat Mu'adz. Yang kedua adalah man kana ma'rufan bil adalati wadhabti. Sahabat-sahabat yang terkenal kuat hafalannya. Meskipun pemahaman mereka terhadap agama tidak seperti pada pembagian yang pertama, tidak seperti
Khulafaur Rasyidin, tidak seperti Mu'ad bin Jabal, tidak seperti Zaid bin Thabit, tidak seperti Siti Aisyah, akan tetapi hafalan mereka sangat kuat. Siapakah sahabat-sahabat ini? Di antaranya adalah Abi Hurairah. Di antaranya adalah sahabat Anas bin Malik. Pembagian yang ketiga adalah al-majhulina minas sahabah. Adalah sahabat-sahabat yang pemahaman keagamaannya tidak seperti Khulafaur Rasyidin dan hafalan hadisnya tidak sekuat Abu Hurairah, tidak sekuat sahabat Anas bin Malik. Akan tetapi meskipun begitu, mereka ini adalah sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Ada sebagian yang meriwayatkan 1 hadis dari Rasulullah, ada sebagian yang meriwayatkan 2 hadis dari Rasulullah. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya kebersamaan mereka kepada Rasulullah itu adalah nikmat yang paling agung dan nikmat yang tidak bisa digambarkan dengan sesuatu apapun. Hadirin yang dirahmati Allah. Selain itu, sahabat Rasulullah juga banyak sekali. Di antaranya ada yang berjuluk Al-Mubashirina bil Jannah, sahabat-sahabat yang Rasulullah berikan kabar gembira kepada mereka bahwasanya mereka termasuk ahli surga. Banyak sekali sahabat Rasulullah yang Rasulullah berikan kabar gembira bahwasanya mereka termasuk ahli surga. Bayangkan, seandainya kita hidup di zaman Rasulullah, kemudian dengan lembutnya Rasulullah mengatakan, kamu termasuk ahli surga. Alangkah bahagianya ketika umat muslim diberikan kabar gembira seperti itu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka apalagi yang dicari di dalam hidup ini? Dan Rasulullah memberikan kabar gembira itu kepada beberapa sahabatnya, Al-Mubashirina bil Jannah, sahabat-sahabat Rasulullah yang diberikan kabar gembira bahwasanya mereka termasuk ahli surga. Ada juga sahabat Rasulullah yang termasuk golongan kutabul wahyi, para pencatat wahyu. Untuk lebih jelasnya, kita akan kupas satu persatu sahabat-sahabat Rasulullah dan bagaimana kisah mereka dengan Rasulullah, bagaimana Rasulullah cinta kepada mereka dan bagaimana kecintaan mereka kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW pada video selanjutnya. Aktafi bihadzal qadr. Semoga sedikit cerita ini bisa kita jadikan renungan bersama. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.